Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, seperti biasa, tidak bosan-bosannya saya masih membahas tentang pengalaman saya selama 3 tahun menderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton video ini, yang masih nungguin video terbaru, yang udah like, udah share, and subscribe juga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah, teman-teman, nggak bosan-bosan juga saya ingatkan lagi kalau teman-teman baru menemukan salah satu video saya di beranda YouTube-nya dan memang betul-betul pengen sembuh, alangkah baiknya teman-teman nonton video jangan di skip ya. Kemudian tonton video ini dari saya bikin video yang pertama secara bertahap sampai yang terbaru. Minimal satu video satu hari supaya tidak gagal paham, informasinya lengkap didapat ya. Nah, karena kalau yang setengah-setengah itu nanti takutnya sembuhnya juga setengah-setengah. Nah, jadi asam lambung, GERD, dan anxiety itu harus betul-betul dipahami gimana konsepnya, gimana peraturan-peraturannya, ya apa yang harus kita lakukan supaya sembuh, apa yang harus kita hindari ya teman-teman. Jadi memang betul-betul harus tahu ilmunya untuk sembuh ya. Karena berdasarkan pengalaman saya yang dulunya tidak tahu sama sekali, makanya sakitnya itu lama. Bahkan untuk mencari penyakit aja itu banyak sekali dramanya ya teman-teman, sampai karena nggak sembuh-sembuh jadi sensasinya banyak, gak sembuh-sembuh, makanya jadinya ke anxiety, jadi kecemasan berlebih, jadi makin kacau kalau sudah anxiety. Kalau kita sudah anxiety itu gak sekedar GERD lagi, itu sudah pikiran kita yang terganggu, jadi semuanya semakin buruk jadinya ya. Proses sembuh akan juga semakin lama kalau pikiran kita selalu terganggu. Nah, kecemasan yang berlebih itulah yang harus segera kita hindari. Dengan salah satu caranya itu nonton video-video motivasi dari mentor-mentor yang sudah sembuh dari asam lambung, GERD, dan anxiety, supaya pikiran teman-teman tidak kemana-mana ya, tidak parnoan dengan segala sensasi yang sedang teman-teman rasakan. Nah, jadi saya mau cerita lagi teman-teman. Jadi selama saya sakit itu kan sudah banyak sekali saya pergi berobat ke sana ke sini, dari berobat tabib, dari obat tradisional, obat herbal, dokter spesialis, dokter umum, ke klinik, ke rumah sakit, ke puskesmas, ke tukang pijat ya teman-teman. Nah, itu tidak membuahkan hasil. Walaupun memang mungkin ada perubahan tapi sedikit dan kembali lagi sakitnya seperti itu. Karena memang dulu tidak tahu konsep gimana sembuh dari asam lambung, GERD, dan anxiety. Tidak tahu gimana untuk sembuh itu harus 3P dan segala macamnya, itu tidak tahu ya teman-teman. Nah, jadi dari banyak obat yang memang betul-betul sampai sekarang ya, untuk jaga-jaga saya selalu sedia di rumah ya teman-teman. Jadi 3 barang ini harus teman-teman taruh di dekat teman-teman tidur ya, kalau yang lagi sakit, yang lagi parah-parahnya. Bisa ditaruh di sebelah tempat tidurnya, atau di kamarnya, atau di dalam tasnya kalau mau kemana-mana. Jadi 3 barang ini apa aja? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. 3 barang ini sangat membantu saya ya selama asam lambung, GERD, dan anxiety. Yang awalnya mungkin beberapa obat itu mempan. Nah, ujung-ujungnya kembali ke barang ini ya. Karena obat itu kan sudah sering saya bilang, obat itu cocoknya sebentar, nanti kambuh lagi gitu. Ujung-ujungnya saya kembali ke 3 barang ini yang membantu saya untuk meredakan sensasi selama asam lambung. Mungkin tidak langsung menyehatkan, tapi setidaknya membantu saya menghadapi sensasi-sensasi atau keluhan-keluhan yang banyak sekali ya yang kita rasakan saat kita asam lambung, GERD, dan anxiety. Apa saja itu? Nah, yang pertama itu adalah minyak angin ya teman-teman.
Minyak angin bisa, kalau saya itu sering pakai minyak angin yang roll on itu yang besar ini. Mereknya macam-macam ya, ada yang FC, tahu kan yang sering iklannya Agnes Mo ya. Nah, kalau saya pilih itu karena aromanya harum, hangatnya sedang ya, tidak terlalu panas. Mungkin bisa teman-teman ganti dengan balsem mungkin, tapi kalau balsem itu terlalu panas ya teman-teman, terlalu panas. Kalau minyak kayu putih, kalau yang saya rasakan itu eh, tidak terasa panasnya kalau di saya ya teman-temannya. Jadi saya pilih minyak angin yang FC itu, baunya harum, panasnya sedang ya, tidak terlalu panas. Jadi kalau begitu datang sensasi ya, kalau saya sering sensasi itu dulu sakit di punggung, kemudian pusing ya teman-teman, kemudian kadang di leher agak kaku, kayak apa ya, kayak ada yang ketusuk gitu ya. Jadi karena saya udah tahu, oh ini karena asam lambung nih, lagi ada asam lambung yang berkeliaran di leher, atau asam lambung itu kan kayak gas gitu ya. Ini dia lagi di sini nih, langsung saya oles, nanti pelan-pelan nanti keluarnya jadi buang angin ya, kayak gitu kalau yang sepengalaman saya ya teman-teman. Nah, kemudian kadang kalau pusing saya oles di sini ya. Kemudian sering dulu waktu yang parah-parahnya ya teman-teman, kan ulu hati sakit nih, sering sekali pusing ya, setiap hari itu pusing dari pagi sampai malam, setiap hari 24 jam itu pusing sampai kepala saya diikat. Jadi dulu saya pakein minyak angin itu di ulu hati di sini ya, di tengah-tengah antara perut dan dada, di tengah-tengahnya ulu hati, saya gitu-gituin sampai sendawa ya. Nah, itu gejalanya lumayan berkurang. Kemudian ke telapak kaki usapin ya. Ini kan telapak kaki, anggap ini telapak kaki. Kan minyak angin itu kan kayak roll on ya. Saya lupa bawa contohnya mana ya. Terus diusapin gitu teman-teman. Kayak gini. Ini anggap telapak kaki gitu. Kemudian bisa kalau teman-teman lagi pusing ya. Kemudian bisa di ujung jempol juga bisa diolesin itu ya. Kalau saya dulu kayak gitu. Nah, dulu sering sekali kalau saya itu punggung kan sering sakit. Kalau lapar yang minta makan itu bukan perut tapi punggung sudah terasa sakit. Nah, itu langsung dioles. Bahkan saya itu menghabiskan mungkin udah lebih 50 FC itu ya. Udah lebih 50 botol yang ukuran segini itu. Nah, jadi udah coba-coba merek lain, ternyata yang paling harum, paling wangi, paling pas panasnya itu. Kalau balsem itu terlalu panas ya, terlalu di perut, kalau agak nggak nyaman di kulit ya karena terlalu panas. Jadi bisa teman-teman coba. Nah, kemudian yang kedua yang harus teman-teman selalu sedia, ini sudah pasti ada di rumah teman-teman, yaitu air hangat. Ya teman-teman, kalau saya dulu saya bawa termos ke samping, karena dulu kan susah mau ke dapur. Kalau dari saya dulu rumah saya itu kan kayak rumah panggung gitu ya, kalau di kampung gitu teman-teman. Terus turun jauh ya, dari rumah ke dapur itu jauh, harus turun tangga lagi gitu ya, jadi susah. Jadi selalu saya bawa termos ke sebelah tempat tidur. Nah, di samping saya, jadi setiap ada terasa sensasi langsung minum air hangat gitu. Pakai termos selalu sedia, yang udah ada dispenser, di kamarnya itu akan lebih sangat membantu ya teman-teman. Itu kalau air hangat itu bisa meredakan kembung, meredakan pusing juga ya. Kemudian hampir sama ya dengan minyak angin tadi ya teman-teman ya. Jadi terus saya sampai sekarang kalau badan saya capek-capek itu sudah feeling nih pasti ada yang salah makan nih gitu ya. Kalau udah mulai
pegel nggak jelas nih badan padahal nggak ada beraktivitas, jadi berarti ada gangguan di lambung. Udah langsung tahu aja. Nah, solusinya saya minum air hangat. Nanti kalau udah minum air hangat itu tiba-tiba muntah, nah keluar apa yang nggak cocok di lambung tadi gitu. Habis muntah itu udah legaan lagi ya teman-teman. Jadi itu solusinya buat yang pusing misalnya kembung gitu ya, ini yang kayak capek-capek pegel-pegel gitu, itu bisa jadi teman-teman ada salah makan, dan solusinya bisa teman-teman muntahkan lagi dengan cara itu, minum air hangat ya teman-teman. Nah yang ketiga ini bisa dicampur dengan yang kedua tadi. Yang ketiga itu adalah madu. Nah madu ini sama juga fungsinya, jadi air hangat tadi bisa teman-teman campur dengan madu ini banyak sekali manfaatnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah dengarkan hadis saya lupa riwayat Bukhari kalau nggak salah ya, yang bilang katanya madu ini adalah penyembuh bagi semua jenis penyakit, dan Al-Quran adalah penyembuh bagi kekusutan pikiran ya teman-teman. Nah ini bagus sekali ya teman-teman, kalau mau teman-teman cermati ya, kalau mau teman-teman kalau bahasa Minangnya teman-teman inok manuangkat ya teman-teman ya, itu dua itu madu bisa teman-teman gunakan untuk penyembuhan lambungnya, kemudian baca Al-Quran untuk menyembuhkan pikirannya yang si anxiety tadi ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang diare, yang sering mencret juga, itu juga bagus minum madu. Jadi madu ini banyak sekali manfaatnya. Nah cara penggunanya bisa teman-teman minum langsung atau teman-teman campur dengan air hangat, tambah lagi kalau saya tambah dengan garam himsal ya, itu garam sebotol ini harganya kalau nggak salah 20 ribuan ya kalau nggak salah. Saya waktu itu dikasih juga, itu bagus banget kalau sedang muncul sensasi. Saya minum itu madu campur air hangat campur himsal, kalau nggak ada himsal nggak apa-apa, madu sama air hangat. Nah itu amat sangat membantu saya 3 barang itu selama saya sakit asam lambung, GERD dan anxiety selama 3 tahun. Jadi selalu bawa di dalam tas, selalu bawa kemana-mana, selalu taruh di sebelah tempat saya tidur, selalu ada di rumah, pokoknya itu wajib. Nah teman-teman bisa coba juga, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mengurangi sensasi dan keluhan yang sedang teman-teman rasakan. Nah semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.